Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Ibrahim Kisarif. Saya dari semester 4 Prodi Teknik Industri. Akan mempresentasikan tentang hubungan hadis dengan Al-Quran. Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan kitab-kitabnya. Al-Quran merupakan sumber hukum dan ajaran Islam yang integral. Al-Quran sebagai sumber pertama memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, sedangkan hadis sebagai sumber ajaran kedua berfungsi untuk menjelaskan umuman isi Al-Quran. Hadis dengan Al-Quran. Hadis dan Al-Quran memiliki hubungan fungsional, yaitu sebagai penjelas atau bayan, dan dibagi menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan atau takkid hukum yang telah ditetapkan Al-Quran seperti firman Allah dalam surat Hud ayat 102 yang artinya, dan begitulah sisa Tuhan apabila dia menghisap negeri-negeri yang berbuat zalim, sungguh siksanya sangat pedih dan sangat berat. Itu yang pertama. Ayat ini diperkuat dengan hadis riwayat Abu Musa yang maknanya hampir sama, bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan menangguhkan sisanya bagi orang yang berbuat zalim. Jika Allah telah menghukumnya, maka dia tidak akan pernah melepaskannya. Kemudian Nabi Muhammad SAW membaca surat Hud ayat 102. Yang kedua adalah menjelaskan atau bayan maksud Al-Quran yang terdiri dari 4 bentuk, yaitu yang pertama adalah merinci yang majmal, seperti halnya kewajiban sholat dalam surat An-Nisa 103 yang artinya, maka apabila kamu melaksanakan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah waktu yang dilakukan waktunya atas orang yang beriman. Ayat tersebut hanya berisi tentang perintah sholat, tapi tidak menjelaskan sebagaimana pelaksanaannya, jumlah rakaatnya, serta rukunnya, serta sebagaimana sampai ada penjelasan terperinci dari sabda Nabi Muhammad SAW, sholatlah kalian sebagaimana kalian tidak bersolat. Yang B, membatasi yang mutlak, seperti halnya ayat yang mengenai potongan tangan yang dijelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangannya. Ayat ini dibatasi oleh hadis yang menyatakan bahwa ukuran tangan yang dipotong yaitu dia bergerak tangan. Yang C, ada mengkhususkan yang umum, seperti halnya ayat yang berkaitan tentang waris dalam surat An-Nisa ayat 11. Artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang bagaimana pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Ayat tersebut masih bersifat umum, ditujukan kepada orang tua untuk memuaskan hartanya kepada anak-anak mereka, tetapi Nabi Muhammad SAW mengkhususkan bahwa bahasa hanya berlaku pada sesama muslim. Yang D, menjelaskan lafaz yang muskil, sebagaimana sahabat Nabi memahami benang hitam adalah igal karena yang dipakai di kepala untuk laki-laki Arab, putih atau hitam. Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa yang dimaksud dalam firman Allah tersebut adalah putihnya siang, hitamnya malam. Yang menetapkan hukum baru yang tidak ditetapkan oleh Al-Quran, seperti larangan mencabut perempuan dengan bibinya dari pihak ibu, haramnya memakan burung yang berkuku tajam, haramnya memakai cincin emas dan kajika bagi laki-laki, dan haramnya riba, fatwa dan sebagainya. Terima kasih dari saya, Muhammad Nurul Kisarif. Apakah ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, kami cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wes direkam belum? Kok kurang direkam? Ayo coba lah, coba kabeh kula.